Karena dalam sebuah pencaksilat, doktrin ataupun penanaman sebuah tawaduk itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati ya? Harga mati untuk tawaduk itu. Antara yang saya paling ingat yaitu almarhum Mas Samsuri. Oh, yeah. Kemudian almarhum Pak Prayit. Ya, almarhum Pak Prayit juga. Kemudian saya juga sempat dilatih sedikit oleh Mbak Mas Ari Purwanto ataupun Mbah Run, itu juga sedikit juga pernah memulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencak silat. Hello silat. Ya teman-teman pecinta pencak silat Cempaka Putih seluruh Nusantara. Sore ini kami sedang berada di perkebunan teh Sirah Kencong di ketinggian 1179 mPDL di Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar. Sore ini saya sedang bersama dengan Mas Maksum Supriyadi. Selamat sore Mas Maksum Supriyadi, gimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat luar biasa. Alhamdulillah. Mas Maksum Supriyadi ini, beliau adalah Wakil Ketua Pengda Jatim dari PSCP. Beliau juga adalah Ketua Divisi Teknik IPSI Kabupaten Blitar. Beliau juga adalah owner dari kreator YouTube Hello Silat. Sore ini saya akan mengorek-ngorek sedikit dari jenengan Mas Maksum Supriyadi. Pripun bersedia napa mboten? Ya, insya Allah bersedia. Kita akan memberikan jawaban sesuai dengan porsi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Niki pertanyaannya kalau mulai mawon nggih. Siap, monggo-monggo. Oh nggih, Mas Maksum ini kan sebelum masuk ke Blitar, beliaunya asli dari Tulungagung. Tulungagung pundi Mas Maksum? Saya Tulungagung, daerah Kerandekan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Oke. Jenengan dulu mulai latihannya tahun berapa di Tulungagungnya? Mulai latihan pencak silat itu? Insya Allah saya aktif ataupun mulai berlatih di perguruan pencak silat Cempaka Putih ini insya Allah antara tahun 89 ataupun 90, karena saya untuk warga saya insya Allah di tahun 1991. 1991 itu kinten kira-kiranya jenengan itu SMP kelas 1 atau kelas berapa ya? Waktu itu saya itu pelantikan warga Purwa di perguruan pencak silat Cempaka Putih itu insya Allah saya antara kelas 5 akhir ataupun kelas 6 SD waktu itu saya. Wow, luar biasa, masih lumayan kecil ya Mas Maksum. Kok bisa waktu itu jenengan pelantikan di usia segitu? Ya, pertama yang jelas saya cinta saja dengan perguruan pencak silat Cempaka Putih. Saya menemukan kecocokan di perguruan pencak silat Cempaka Putih, dan kebetulan waktu itu kalau tidak salah itu Tulungagung ada kegiatan gelar praremaja atau usia dini. Saya tidak begitu hafal untuk yang tahun-tahun itu. Berarti itu waktu mungkin ada pertandingan seperti itu ya? Siap, ya insya Allah ada pertandingan waktu itu. Terus dulu itu jenengan masih ingat gak pelatihnya siapa untuk jenengan latihan itu awal-awalnya itu? Insya Allah kalau nama pelatih itu tidak akan pernah hilang di dalam hati sanubari saya. Sangat. Karena apa? Karena dalam sebuah pencak silat, doktrin ataupun penanaman sebuah tawaduk itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati ya? Harga mati untuk tawaduk itu. Insya Allah waktu itu saya pernah dilatih oleh beberapa pelatih senior saya, di antara yang saya paling ingat yaitu almarhum Mas Samsuri. Oh, yeah. Kemudian almarhum Pak Prayit.
ya, almarhum Pak Prayit juga. Kemudian saya juga sempat dilatih sedikit oleh Mbak Mas Ari Purwanto ataupun Mbah Run, itu juga sedikit juga pernah memulai saya. Sugeng sonten Mbah Run? Ya, insya Allah banyak teman-teman, tapi diantaranya yang paling berjasa di dalam proses pendidikan pencaksilat saya adalah Mas Samsuri, almarhum Mas Samsuri, kemudian almarhum Pak Prayit dan lain-lain. Oh, iya. Terus saya dengar-dengar juga dari teman-teman jenengan yang juga katanya dulu itu adalah siswa-siswa jenengan, bahwasannya yang membuka atau yang nyikal bakali PSCP di Kecamatan Kalidawir itu adalah jenengan. Napa leres? Insya Allah waktu itu untuk proses cikal bakal kepelatihan ataupun buka awalnya perguruan pencaksilat Cempaka Putih di wilayah Kalidawir itu pertama memang betul itu aktor intelektualnya itu saya, dibantu dengan Mas Ketua Cabang yang sekarang jadi Ketua Cabang Tulungagung, yaitu Mas Fatkul Muntohar. Ya, selamat pagi Mas Muhammad Fatkul Muntohar. Kita akan selalu pagi saja, tidak usah sore. Karena apa? Pagi adalah awal kita untuk selalu eksis, selalu berbuat. Oke. Siswa jenengan waktu melatih dulu kan jenengan masih tadi kan baru kelas 6 ya, baru kelas 6-an itu. Siswa jenengan waktu itu siapa yang siswa pertama jenengan? Siswa pertama saya juga agak lupa juga. Ya, tapi yang saya ingat betul itu karena saya itu waktu itu masih usia segitu. Saya awal-awal latihan itu tidak di luar. Saya itu awal-awal itu latihan hanya di dalam rumah itu dengan teman-teman sebaya saya. Ya wis gampangane kalau yang dulu iya podo-podo cilike gampangane mbek-mbekan dulu ataupun ya belajar sabung-sabungan dulu. Engko kalau misalkan saya bisa mengalahkan teman saya, ya mereka akan ikut dengan Cempaka Putih waktu itu karena usia saya yang waktu itu juga masih relatif kecil dan dinamika zaman dulu dengan sekarang yang jelas itu sudah sangat jauh-jauh berbeda. Berarti waktu Mas Maksum dulu melatih itu harus dikalahkan dulu. Calon siswanya itu harus bisa dikalahkan dulu baru bisa masuk di Cempaka Putih. Nonton nggih? Ada yang sebagian segitu walaupun perkelahian itu bukan perkelahian secara hanya etok-etokan aja, hanya bahasa mbek-mbekan saja mungkin barangkali. Kalau bahasa Kalidawir itu mungkin ada bahasa mbek-mbekan. Nanti kalau misalkan nggak paham mbek-mbekan bisa japri langsung ke beliaunya untuk mbek-mbekannya. Waktu jenengan melatih dulu, apa siswa-siswa jenengan juga ada yang berlatih di keatletan juga? Insya Allah ada. Di antaranya yang saya ingat betul itu adalah almarhum Agus Sunarto. Beliau adalah sahabat saya sekaligus juga siswa saya. Kemudian ada beberapa atlet cewek, di antaranya kalau tidak salah namanya Nurul Lailiah, itu di kelas A, biasanya cewek itu mainnya kecil sekali. Kemudian Mbak Nina itu istrinya Mas Ferry. Itu kebetulan tuh Mbak Nina itu pernah waktu itu kejuaraan seleksi porprov untuk kabupaten, untuk Ninanya itu insya Allah kalau tidak salah juara 2 atau juara 3 waktu itu. Itu Mbak Nina istrinya Mas Ferry Alap-Alap itu ya? Iya, siap, istrinya Mas Ferry. Ada lagi yang lain mungkin? Di antaranya Mas Daryoto itu juga pernah aktif di keatletan, kemudian Mas Puji, kemudian yang belum lama ini tapi sekarang aktif di IPSI Kabupaten Tulungagung, Mas Marendra. Jenengan di Tulungagung itu aktif di Tulungagung yang aktif benar-benar aktif itu sampai tahun berapa? Insya Allah setelah saya dilantik di perguruan pencaksilat Cempaka Putih mulai tahun 1991 itu ketika saya membuka di ranting Kecamatan Kalidawir dengan Ketua Cabang Tulungagung yang sekarang yaitu dengan sahabat saya Mas Muhammad Fatkul Muntohar. Saya mulai 91 itu action terus di beberapa wilayah
Di antaranya alhamdulillah saya waktu itu saya masih siswa SMP, saya membuka kegiatan ekstra kokurikuler di SMP 1 Kalidawir. SMP-nya Ya, jenengan ya. itu waktu itu saya ditemani oleh sahabat saya Mas Yudi Prasetyo. Beliau Mas Yudi juga sekarang menjadi pengurus pengurus IPSI dari Kabupaten Tulungagung juga. Saya dulu dengan Mas Yudi yang buka di SMP 1 Kalidawir, diantaranya juga Mas Yudi. Tapi hanya kebetulan karena waktu itu saya masih siswa, itu Pak Pembina OSIS itu minta saya mendatangkan pelatih dari luar untuk saya masukkan di SMP ataupun di ekskul SMP 1 Kalidawir. Kemudian dari tahun 91 dan seterusnya itu, kemudian insya Allah tahun 98 saya mengembara, kemudian sampai tahun 2002, kemudian 2002 itu saya oleh Allah itu 2002 dipertemukan dengan kekasih saya, kemudian sekaligus yang sekarang menjadi istri saya. Kemudian saya tahun 2002 itu saya menikah dan saya dari Tulungagung saya berpindah ataupun hijrah ke Kabupaten Blitar Raya sampai sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Maksum Supriyadi. Ya, sama-sama. Semoga sedikit wawancara kali ini bisa membawa kebaikan di pencaksilat Cempaka Putih. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman pecinta pencaksilat Cempaka Putih seluruh Nusantara. Salam olahraga, salam pencaksilat. Hello, silat!